Jadi pada hari ini saudara, kita akan revisit kembali tajuk pertama yang saya sampaikan pada bulan Januari Februari 2022 yang membawa kita sampai kepada bulan ini saudara. Anda melihat ratu cantik ini saudara yang bernama Rahab, masih ingat firman Tuhan ini? Jadi kalau Anda tidak mengingati ataupun tidak melihat gambar ini saudara, maksudnya Anda belum lagi berada di tempat ini bulan Januari, bulan Februari yang lalu. Nah, saya beritahu kepada kita untuk kita masuk pada tahun 2022, inilah kuncinya. Ada 4 kunci pada hari ini. Saya tidak berkhotbah tapi saya revisit kembali apa yang Tuhan mau bawa kita sepanjang tahun 2022 ini. Untuk apa? Starting over. Katakan starting over. Kita mau memulakan sesuatu yang baru. Amin. Covid menggigit kita, menggigit kaki, menggigit tangan, menggigit apalagi itu sakit dan sebagainya. Puji Tuhan sampai hari ini saya bebas Covid, haleluya. Walaupun di rumah masuk Covid tapi saya cek masih negatif juga. Jadi sampai sekarang belum ada Covid lagi. Jadi saya sudah katakan Covid tidak akan menyentuh saya sampai bila-bila. Kenapa saudara? Karena kita belajar bagaimana masuk tahun ini kita harus dengan iman, katakan dengan iman. Nah, jadi ada 4 kunci pada tahun ini saudara. Dan Anda melihat teropong lagi ke belakang. Apakah Anda melalui semua 4 kunci ini yang Anda pegang? Saya beritahu kepada Anda pada Januari, Februari yang lalu. Engkau pegang 4 kunci ini. Maka engkau boleh melalui 10 bulan yang akan datang. Sehingga tarik akhir 30 Desember 2022. Ingat apa 4 kunci itu? Lupa pastor. Wah oke. Jadi ingat Rahab, ingat 4 kunci ini pada hari ini. Jadi kita belajar Yosua sepanjang 3-4 bulan yang lalu saudara pada awal tahun. Dan salah satu bahagian yang kita tekan adalah tentang Rahab. Katakan Rahab saudara. Siapa itu Rahab saudara? Selalunya kita mengajar firman Tuhan daripada sudut perspektif Yosua, Kaleb dan orang-orang Israel. Tapi bila kita memulakan tahun ini, Tuhan meletakkan di hati saya, mulakan dengan 4 gadis, 4 wanita yang bukan di dalam salah sila orang-orang Israel. Dan salah satu orang daripada mereka adalah Rahab dan salah seorang lagi bernama Ruth yang kita akan mulai belajar pada bulan Januari 2023 nanti saudara. Daripada Rahab ini, apa yang kita belajar saudara? Perspektifnya orang-orang Israel yang diketuai oleh Yosua. Siapa Yosua saudara? Ini adalah angkatan yang terakhir yang tidak mati di padang gurun. Jadi pada masa itu umur Yosua berapa saudara? 60 tahun. Katakan 60 tahun. Bersama dengan Kaleb saudara. Jadi yang mengikuti dia berapa umur mereka saudara? Berapa lama orang Israel berada di padang gurun? 40 tahun. Jadi umur generasi yang bersama dengan Yosua dan Kaleb itu berumur 40 tahun ke bawah saudara. Mereka semua adalah orang-orang muda. Yang paling tua pada masa itu siapa saudara? Yosua dengan Kaleb. Jadi apabila dikatakan generasi Yosua saudara. Bukan Yosua pribadinya. Generasi yang dibawa oleh Yosua yang masih sangat muda pada masa itu. Jadi siapakah generasi itu pada hari ini saudara? Namanya Anda pada hari ini. Katakan saya. Bukan pastor ya, bukan kami sudah tua ini. Ya, saya guna baju ini supaya saya nampak muda. Nah jadi pada hari ini mari kita lihat Yosua 2, 1 hingga 24 tapi Anda baca yang lain 2, 3. Sebelum 2 orang itu tidur, perempuan itu naik mendapatkan mereka di atas bumbung. Katanya kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah mengurniakan negeri ini kepada kamu. Rasa ngeri terhadap kamu telah melanda kami. Dan seluruh penduduk negeri ini gemetar karena kamu. Kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air laut merah di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Juga apa yang kamu lakukan terhadap 2 orang raja Bani Amori di seberang sungai Yordan. Yaitu Sihon dan Og yang telah kamu tumpaskan itu. Sebaik saja kami mendengar hari itu, tawarlah hati kami. Tidak ada lagi baki semangat yang ada pada seorang pun karena kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Saya berhenti di sini. Apa yang terjadi orang-orang Israel dengan diketuai oleh Yosua. Mereka sudah berada di tebing sungai Yordan. Mau menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian saudara. Dalam cerita ini Yosua mengirim 2 orang pengintai. Yaitu generasi baru. Katakan generasi baru.
Jadi saya ambil juga penjelasan daripada sini pastor baru-baru ini saudara. Jadi Yosua mengirim 2 orang ini saudara. Dan bila saya baca ayat ini nama mereka tidak ada. Kenapa 2 orang saudara? Bukan 5 orang, bukan 10 orang. Karena pada hari ini saya percaya 2 orang ini adalah orang yang berkualiti. Orang kepercayaan Yosua. Yosua mengerti mereka ini. Mereka boleh melakukannya. Yosua boleh mengutus mereka dan akan datang kembali. Yosua tahu, Yosua mengutus mereka untuk menang, bukan untuk kalah. Amin saudara. Jadi Tuhan mengutus Anda pada hari ini. Berada di Kuala Lumpur, berada di Selangor, di Semenanjung ini saudara. Bukan untuk kalah, tetapi untuk menang. Amin saudara. Pernahkah Yosua pergi ke tanah perjanjian saudara? Pernahkah pergi sana? Dia pernah pergi. Dia diutus oleh Musa. Dia melihat betapa kayanya tanah perjanjian tersebut saudara. Maka dia mengutus 2 orang lagi. Untuk mereka belajar sesuatu daripada Tuhan. Biar Tuhan mengguna pakai mereka generasi yang baru ini. Melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi dalam peristiwa ini saudara. 2 orang ini apa yang terjadi? Tuhan mengirim mereka di rumah pelacuran. Bukannya di tempat bukannya di kota KLCC, bukannya di banda-banda besar. Tapi ada satu tempat yang cicik di mata orang Yeriko pada masa itu saudara. Tapi di sanalah Tuhan menyatakan sesuatu kepada 2 orang pengintai tadi. Nah pada hari ini apa kata Rahab? Apa kata dunia tentang orang Israel? Nah perspektif kita masuk pada tahun ini saudara. Bagaimana kata dunia tentang Anda dengan saya tentang gereja Tuhan. Amin semuanya saudara. Kita berkata pada hari ini, tidak ada orang mau pergi ke gereja, masih takut COVID, masih takut ekonomi, apalagi. Banyak alasan, masa dan masa. Overtime, apalagi. Anak, apalagi istri, apalagi suami, apalagi bos. Semua mau bagi alasan, termasuk matahari dan bulan. Kenapa tidak datang hari ini hujan? Kenapa tidak datang hari ini? Bulan tidak timbul. Macam-macam lagi saudara. Kenapa tidak datang hari ini? MRT tidak berjalan. Dan macam lagi alasan kita. Katakan 2, 3 alasan. Banyak kita menggunakan alasan saudara. Tetapi kita tidak menyadari apa yang dunia mau lihat gereja pada hari ini saudara. Ya, daripada perspektif ini, Rahab ini melambangkan orang luar. Rahab ini melambangkan apa? Dunia pada hari ini. Apa yang mereka melihat di orang Israel. Apa orang luar lihat sekarang? Apa dunia ini melihat sekarang? Apa teman-teman kita di luar yang jarang datang ke gereja pada hari ini melihat apa yang ada di dalam gereja Tuhan? Apa ekspektasi mereka saudara? Nah kita lihat di sini pada hari ini. Aku tahu Tuhan telah mengurniakan negeri ini kepada kamu. Rahab tahu orang Israel akan menyerang dan mereka akan menang. Ini pandangan daripada Rahab saudara. Dan lebih daripada itu, apa yang mereka lagi saudara? Mereka sudah mendengar. Lebih daripada itu, Rahab tahu ada satu Tuhan yang lebih besar. Ada satu Tuhan yang lebih perkasa. Ada satu Tuhan yang berkuasa di langit dan juga di bawah langit ini. Yang mengalahkan segala kekuatan kota Yeriko saudara. Nah pada hari ini, saya ingin mendorong kita kembali saudara. Sampai kita pada penghujung bulan Oktober pada hari ini. Hanya 2 bulan lagi menghabisi 2022. Mari semua kita finishing well. Katakan finishing well. Kau berkata memulai tahun ini lambat-lambat seperti kura-kura. Jangan, tidak apa-apa saudara. Ataupun lebih lama daripada kura-kura pun tidak apa saudara. Mengapa? Semua Anda dengan saya, kita semua akan finishing well. Amin semuanya saudara. Jadi ini terjadi pada hari ini. Rahab melihat ke depan. Rahab melihat ada satu iman dalam dirinya saudara. Ada sesuatu kejadian, ada sesuatu yang besar terjadi di tanah perjanjian di kota Yeriko. Yang dia mengerti itu adalah daripada Tuhan yang hidup. Nah apa yang terjadi pada hari ini di tempat ini saudara. Kita tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kita. Amin semuanya. Dan ayat ini menyambung demikian. 2, 3, 12. Sekarang. Bila waktunya, sekaranglah waktunya. Bilakah waktunya? 2, 3.
Sekarang, bahasa Cina kata sekalang. Sekarang, amin. Sekarang, sambung semua, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa karena aku telah memperlakukan kamu dengan baik, maka kamu pun akan memperlakukan aku dan kaum keluargaku dengan baik. Berilah aku suatu tanda jaminan bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, serta semua orang yang ada pada mereka, dan bahwa kamu akan melepaskan nyawa kami daripada maut. Ini harapan dunia, saudara. Dia mau diselamatkan. Keluarganya diselamatkan. Kanak-kanak, anak-anak, adik-beradik mereka diselamatkan. Amin semuanya, saudara. Dan inilah doa Rahab kepada dua pengintai tadi. Selalu kita berkata, kenapa tidak ada orang datang ke church? Kenapa kurang? Bukan karena kurang orang datang ke church, saudara. Karena gereja yang tidak bangkit. Gereja masih tinggal di dalam zona kenyamanan, saudara. Kita masih nyaman tinggal di rumah. Kita masih nyaman duduk di dalam gereja, saudara. Tapi inilah teriakan dunia pada hari ini. Selamatkan keluargaku, lepaskan kami. Lepaskan suami saya yang masih minum minuman. Lepaskan istri saya yang masih dekil tidak pergi ke gereja. Lepaskan anak saya masih dalam dada dan sebagainya, saudara. Ini teriakan dunia. Tapi gereja, oke, happy go lucky, saudara. Kita tidak melakukan apa-apa. Malah mereka lagi mendesak tadi, saudara. Dua orang tadi. Bolehkah kamu selamatkan kami? Beri saya 20 menit, saudara. Untuk hal ini. Nah. Habis sudah. Oke. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa ini, saudara? Bilangan 14:8 berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita memasuki negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini, saudara? Tuhan mau melakukan perubahan. Katakan perubahan, saudara. Jadi Anda melihat daripada bulan Januari sampai Februari dan firman yang sama yang saya sampaikan, slide yang sama, tidak ada perbedaan, saudara. Apa perubahan yang ada dalam hidupmu pada hari ini? 10 bulan yang lalu, saudara. Mari kita introspeksi diri kita pada hari ini. Mari kita cek diri kita, saudara. Apa perubahannya? Perubahan berat badan? Yang kurus bertambah gemuk dan sebagainya. Yang gemuk bertambah kurus. Apa perubahan rohanimu? Apakah engkau sudah menghabiskan Alkitab sebagaimana yang kau sudah janjikan, saudara? Apakah kau sudah membangun mesbah doa yang seperti yang kau janjikan? Kau membawa teman-temanmu dalam mengenal rumah Tuhan, mengenal gereja Tuhan, mengenal peranan gereja dalam hidupnya, saudara. Katakan perubahan, saudara. Jadi pada 10 bulan yang lalu, engkau sudah membuat satu nazar di depan Tuhan. Apa perubahannya? Jadi dalam ayat ini menulis demikian lagi, ayat sambung daripada yang tadi. Katanya kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah mengurniakan negeri ini kepada kamu. Rasa ngeri terhadap kamu telah melanda kami. Dan seluruh penduduk negeri ini gemetar karena kamu. Rahab tahu hari ini, saudara. Ada perubahan sedang terjadi. Kita membawa seluruh dalam perspektif pada hari ini. Ada perubahan besar sedang terjadi di Malaysia, saudara. Kita akan menghadapi pilihan raya. Perubahan yang dahsyat lagi lebih daripada itu, saudara. Revival sedang terjadi di tanah kita pada hari ini. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Maka harusnya Anda semua anak-anak sulung yang dipanggil oleh Tuhan. Engkau tidak ada pilihan lagi, saudara. The firstborn of the land. Engkau harus bangkit, saudara. Engkau harus melakukan perubahan. Katakan perubahan, saudara. Katakan, kita baca apa itu perubahan 2-3. Perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Suatu keadaan yang lebih baik. Bandingkan 10 bulan yang lalu dengan sekarang. Apakah hidupmu bertambah baik, saudara? Karena firman Tuhan ini yang sama yang saya sampaikan 10 bulan yang lalu. Boleh cek ya, boleh cek berapa markah? Siapa 80% angkat tangan? Ataupun masih fail lagi di bawah 50%. Saya berdoa ada yang 100%.
Amin semuanya saudara. Tuhan tidak melihat kesempurnaan saudara. Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan. Engkau setia datang ke gereja. Engkau setia bertumpus lungus berdoa. Engkau setia melayani Tuhan. Amin. Nah mari kita lihat 4 ini saudara. Oke, siapa dia Rahab saudara? Pahlawan imam dalam Ibrani 11:31. Dia adalah pahlawan iman dan perbuatan. Dikatakan Yakobus 2:25. Kemudian dia ditulis dalam salasilah Yesus saudara. Dia sepatutnya tidak layak. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia ditulis di dalam salasilah keturunan Yesus. Dia yang sepatutnya dibuang. Seorang pelacur yang tidak berguna saudara. Kemudian suku bangsa bukan Israel. Tapi diambil Tuhan. Diletakkan di dalam salasilah keturunan Yesus Kristus. Pada hari ini. Tidak kira engkau berkata sesudah jauh. Sesudah sangat tidak layak. Hidup saya sangat kotor. Keluarga kami sudah tidak ada lagi harapan di depan Tuhan. Kita harus kembali dengan hati seperti Rahab. Perkataan dan doa yang sama saya sampaikan 10 bulan yang lalu saudara. Amin semuanya. Orang yang sangat berdosa. Orang Kanaan bukan orang Israel. Tapi apa yang terjadi kepada dia saudara? Dia menguatkan keyakinan. Katakan keyakinan. Apa lagu itu? Ku yakin. Amin semuanya. Tuhan hadir di sini. Amin semuanya saudara. Jadi 10 bulan yang lalu saya mendorong setiap pribadi kita. Kita yakini kita datang ke gereja ini. Tidak ada jiwa-jiwa yang terkorban kena COVID. Amin semuanya. Ada yang meninggal di antara kita hidup kembali? Tidak ada saudara. Pernahkah kita diserang COVID pada bulan Juli yang lalu? Pernah. Lebih 10 keluarga di tempat ini diserang COVID saudara. Engkau masih ada di tempat ini? Masih ada. Karena kita yakini 10 bulan yang lalu Tuhan memimpin kita. Amin saudara. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan awal tahun. Yang pertama destiny. Katakan destiny. Setiap pribadi kita ada tujuan. Kita yakini hari ini kita hidup, kita menang daripada pandemik 2 tahun. Karena ada tujuan Tuhan. Amin semuanya. Maka Anda semua pada hari ini saudara, hidupmu jangan sia-sia lagi. Karena engkau ada tujuan yang pasti dan tujuan itu adalah untuk menang. Amin semuanya saudara. Jadi ada 2 pengintai yang disampaikan oleh Yosua. Yosua tahu mereka akan datang kembali. Saya merenung ayat ini saudara. Kalau saya Yosua, saya hantar 2 orang daripada Anda pergi ke kota Yeriko saudara. Saya mau tanya Anda, adakah Yosua cukup tidur saudara? Saya percaya Yosua tidak akan tidur. Mana lama kedua ini, aduh. Pasti Yosua berdoa 24 jam saudara. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Nah pada hari ini saudara, kami ini adalah Yosua yang sudah tua saudara. Bila kita memilih Anda menjadi pemimpin, melayani dalam rumah Tuhan. Dan baru Anda melayani di gereja selepas pandemik ini saudara. Apakah engkau melihat kami ini tidur saudara? Istri saya menjadi saksi saudara. Banyak tempat kita tidak tidur. Aduh bagaimana mereka buat ini ya. Bagaimana mereka melayani ya. Karena kita mengutus Anda untuk menang. Bukan MIA, bukan missing in action. Amin semuanya saudara. Kita mengutus Anda untuk menang. Bukan MIA. Tahu itu MIA? MIS oke juga. Boleh terbang. Tapi MIA saudara. Jangan kita MIA. Amin semuanya. Katakan pada hari ini saya ada tujuan. Kedua, keyakinan akan kuasa Tuhan. Katakan kuasa Tuhan. Ada notanya nanti saudara Anda baca kemudian. Karena saya mau ingatkan kita pada hari ini sekali lagi. Maka kita masuk pada tahun ini kita percaya. Amin. Ku percaya kuasa Tuhan itu lebih besar. Amin. Ada kuasa Tuhan memimpin langkah kita keluar daripada rumah. Amin semuanya. Ingat Anda bulan Januari, Februari sampai Maret yang lalu. Kursi ini dijarakkan. Sekarang kursi ini didekatkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang merapatkan kita. Amin semuanya.
COVID memisahkan kita. Kuasa Tuhan merapatkan kita. Beri tepukan bagi Tuhan pada hari ini, saudara. Semua itu karena kuasa Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan maka kita boleh memimpin puji-pujian di tempat ini. Karena kuasa Tuhan ada ruangan di ibadah ini pada hari ini. Karena kuasa Tuhan building ini, bangunan ini masih wujud kuat, saudara. Karena kuasa Tuhan ada pernyataan Tuhan di tempat ini. Karena kuasa Tuhan maka kita membuat MTW, menggali telaga warisan. Amin semuanya, saudara. Karena kuasa Tuhan maka ada chosen generation for the nation, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kuasa Tuhan sedang memimpin generasi ini yang mengerti, yang percaya. Katakan amin, saudara. Karena kuasa Tuhan, Yosua mengutus 2 orang ini, saudara. Dia akan kembali. Bukan Yosua mengutus mereka untuk mati. Nah, pada hari ini kita mengerti, saudara. Ada kuasa Tuhan dalam setiap pribadi kita. Amin. Yang ketiga, kedaulatan Tuhan. Tuhan masih berada di sorga, saudara. Dia berdaulat dalam hidup kita. Amin semuanya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan, saudara. Tapi Tuhan tetap berdaulat. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Karena kita yakin ada belas kasihan Tuhan. Ada 4 hari ini, 10 bulan yang lalu. Slide yang sama, saudara. Mari kita yakini masuk 2022 ini. Yang pertama, kita masuk dalam destiny Tuhan. Yang kedua, ada kuasa Tuhan. Yang ketiga, kedaulatan Tuhan. Yang keempat, ada belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau tanya hidupmu pada hari ini. Apakah engkau melihat ada 4 hari ini terjadi dalam hidupmu 10 bulan yang lalu? Amin semuanya. Engkau sedang berada dalam tujuan Tuhan. Amin. Engkau sudah berada dalam kuasa Tuhan. Amin, saudara. Engkau sedang berada dalam kedaulatan Tuhan. Amin semuanya, saudara. Dan sekarang engkau merasakan belas kasihan Tuhan. Sepanjang 10 bulan yang lalu. Amin semuanya, saudara. Jadi nota ini nanti kamu akan baca, saudara. Saya tidak sampaikan kepada kita. Karena ini revisit. Katakan revisit, saudara. Jadi Anda ulang kaji pelajaran ini pada lepas ini. Jadi mulai pada hari ini. Engkau harus bermimpilah semula. Katakan bermimpilah semula. Saya tidak suruh Anda tidur pada hari ini. Engkau memiliki visi. Katakan visi. Jadi untuk kita masuk 2023, saudara. Mari kita bermimpi semula. Katakan bermimpi semula. Mari kita meletakkan visi Tuhan semula. Karena Tuhan memberikan tujuannya, kuasanya, kedaulatannya, belas kasihannya kepada kita. Maka Tuhan itu sedang membawa kita kepada visi yang lebih besar. Amin semuanya. Bukan visi yang kecil. Karena bila kita melihat visi yang besar, saudara, kita akan berandal kepada Tuhan. Kalau kita meletakkan visi yang kecil, apa yang terjadi? Oh, saya boleh buat ini menggunakan kekuatan kita. Menggunakan skill kita, menggunakan talenta kita. Tapi bila engkau meletakkan visi yang besar, gereja ini harus penuh 1.000 orang. Kami ada 3 sesi. Besarkah itu, saudara? Besar, maka letaklah visi itu. Jangan, Tuhan saya berdoa ada 100 orang di tempat ini. Ada ibadah biasa-biasa. Engkau menggunakan pikiranmu, saudara. Lalat pun boleh buat hari ini, saudara. Nyamuk pun boleh buat ini, saudara. Mari pada hari ini kita memiliki visi yang besar. Katakan kiri kananmu pada hari ini. Bermimpilah semula. Amin semuanya, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Rahab. Amin semuanya, saudara. Dia meletakkan visinya ke depan. Dia tahu. Kalau saya percaya kepada Allahnya Israel, saya akan hidup. Kita baca sekali lagi 2-3. Secara senyap-senyap, Yosua anak Nun mengutus 2 orang pengintip dari Sidim. Pesannya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka lalu sampai di rumah seorang pelacur yang bernama Rahab. Mereka pun menginap di situ. Apa maksudnya di sini, saudara? Kemudian apa yang terjadi dalam Matius 1? Salmon beroleh Boas daripada istrinya siapa? Rahab. Boas beroleh Obed daripada istrinya Ruth. Januari kita belajar Ruth, saudara.
Dan Obed beroleh Isai. Dan Isai beroleh Raja Daud. Pada hari ini saudara, mengapa Rahab diterima? Jadi kalau Rahab yang begitu jauh daripada Tuhan, boleh meletakkan visi dalam hidupnya semula saudara. Dia bersama dengan Yesus. Apalagi Anda dengan saya. Generasi revival. Tuhan sudah melawat generasi kita 1973 dan seterusnya 74 dan sebagainya saudara. Dan mungkin kita jatuh di pertengahan perjalanan ini. Pada hari ini Tuhan sedang menggali semua telaga-telaga rohani yang lama ini. Dibangunkan semula. Dan Andalah orangnya. Amin semuanya. Nah, apa yang terjadi yang harus kita lakukan untuk satu transformasi yang baru dalam hidup kita? Kita harus ada penjajaran baru. Katakan penjajaran baru. Kita ada satu aligning saudara. Kita berkata inilah visi gereja Tuhan. Inilah visi yang disampaikan oleh senior pastor kita dalam LA pada minggu yang lalu tentang apa saudara? Taking frontiers. Amin semuanya. Kita mengambilnya dalam BM ini. Kita apa yang kita buat? Kita move. Move menjadi move wave. Amin semuanya. Karena apa penjajarannya? Apa yang dikatakan oleh Rahab supaya keluarga kami tetap hidup. Amin semuanya. Tidak ada yang mati, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang kalah. Semuanya hidup. Amin semuanya saudara. Dan itulah visi kita saudara. Yang dikatakan Rahab. Yang kedua penempatan baru. Katakan penempatan baru. Maka bila kita ada visi yang baru. Tuhan menempatkan kita di tempat yang baru. Dan saya suruh istri saya akan kongsikan pada minggu depan saudara. Penempatan dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Hidup kamu seperti dengan dia. Ada sesuatu yang Tuhan beritahukan kepada kamu pada umur 40 tahun. Ya. Dan pada hari semalam dia dipilih menjadi komite tertinggi pelayanan wanita SIB Semenanjung. Mari kita beri tepukan bagi Tuhan. Kamu tahu berapa jumlah wanita di Semenanjung? 2.000 orang. Bukan sedikit, bukan 20 orang ya. Nah, ada setujuan Tuhan saudara. Nah pada hari jadi dia diangkat oke, minggu depan kamu dengar. Oke, menempatkan, katakan menempatkan. Jadi Tuhan menempatkan kamu bukannya rohani 10 bulan yang lalu. Tapi penempatan rohani yang baru. Amin semuanya saudara aku dikasih oleh Tuhan. Rahab tahu dia tidak akan mati. Dia dikeluarkan dari kota Yeriko. Pergi kepada mana? Pergi ke Gilgal, tanah perjanjian Tuhan. Gilgal memberikan penjelasan tentang apa saudara? Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, rahmat Tuhan kepada Rahab. Dan dia selamat di sana saudara. Dia tidak dibunuh. Yang ketiga transformasi yang baru. Dia tinggal dalam kalangan orang Israel. Dan Anda dengan saya tinggal di dalam apa saudara? Di satu generasi yang dilawat oleh Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Nah bagaimana kita move? Bagaimana kita move saudara? Mari semua kita hafal ini ya. Dari sini ya pastor minggu yang lalu. Yang pertama apa? We need a new apa? Eyesight. Kita menggunakan paradigma pandang yang baru. Amin semuanya saudara. Jangan pandang guna mata dusun lagi. Guna mata iban lagi saudara. Guna mata kenyakaian dan sebagainya lagi saudara. Kita pandang dengan mata Tuhan. Amin semuanya saudara. Yang kedua, we need a new apa? Mindset. Ada pattern kita berpikir saudara. Pattern yang baru. Amin semuanya saudara. Jadi pattern di tempat ini, Anda mau ke tidak mau saudara. Saya paksa rela Anda menjadi pemimpin. Amin semuanya saudara. Anda mau ke tidak mau dalam hidup kita. Ada orang yang perlu push kita saudara. Baru kita mengerti. Ya saya tidak mampu Tuhan. Oh Tuhan saya serahkan hidupku kepadamu. Selama ini. Ayah saya boleh buat sendiri. Ayah saya boleh sendiri semua saudara. Nah bila engkau berada di tempat di mana engkau perlukan Tuhan. Engkau dipaksa rela saudara. Baru engkau mengerti. Engkau harus mengubah mindset. Amin semuanya saudara. Yang ketiga, we need a new apa? Heart shape. Macam mana itu heart shape? Nah, sekarang kita kena ubah saudara.
Amin, semuanya ubah. Amin, saudara. Kita jangan boleh begini, ini kecil. Begini. Kena besar. Amin semuanya. Kita kena ubah hati kita. Mari kita beri tepukan bagi Tuhan. Semua kita kena ubah hati kita. Amin semuanya saudara. Amin. Boleh saudara. Yang ketiga, we need to faith step. Kita harus bergerak dengan iman. Amin semuanya saudara. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah bagaimana seterusnya? Apa yang harus move? Yang pertama katakan new generation. Siapa itu new generation? Saudara katakan saya. Jadi kalau Anda tidak mau new generation, Anda tambah umur Anda 30 ke 40 tahun. Kamu dye rambut Anda putih. Boleh di sini. Jadi Tuhan menggerakkan new generation saudara. Maka Tuhan mengangkat setiap pribadi kita pada hari ini. Seperti Yosua mengutus 2 pengintai tadi saudara. Begitulah Anda diutus. Maka yang kedua perlu ada sales movement. Katakan sales movement. Connect group. Anda tidak boleh tinggal seorang diri. Maka pelajar yang adult university itu ada connect group masing-masing. Pekerja ada connect group masing-masing. Keluarga ada connect group masing-masing. Dan ada satu kali pada hari seperti ini kita combine dan kita merayakan kebaikan Tuhan. Amin semuanya saudara. Saya mau melihat ada pelajar-pelajar memimpin pujian di tempat ini. Amin semuanya. Dan pasti kamu akan kalah kalau semua kami yang keluarga akan memimpin pujian saudara. Saya tunggu lagi 2 teman saya akan balik. Kami akan pimpin saudara. Umur kami sudah hampir 50 tahun. Dan kita meletakkan standar itu. Kamu harus ikut. Amin semuanya saudara. Ada berapa teman-teman yang kita bersama dengan kita saudara. Karena kita tahu kita harus bergerak bersama-sama. Amin. Yang ketiga ibadah raya dinamik dan inspiratif. Yang dinamik, katakan dinamik. Dinamik bagaimana saudara? Ada perubahannya di dalam setiap ibadah. Ada ibadah itu akan datang Tuhan, saya mau datang lagi minggu depan. Amin semuanya. Engkau akan bawa lagi ramai orang ke dalam gereja. Kenapa saudara? Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati pada hari ini saudara. Perlu tambah lagi 2-3 kali lipat saudara. Anda pasti akan diberkati dengan luar biasa. Amin saudara. Kalau worship leader berkata, salam. Engkau berkata, salam. Amin saudara. Jangan duduk lagi diam. Hihihi. Bukan begitu saudara. Amin semuanya. Kita harus vision led. Katakan vision led saudara. Gereja ini untuk Sabah, Sarawak, Semenanjung. 3S saudara. Maka di dalam setiap pelayanan ada 3S. Ada worship, ada 3S. Di mana pada hari ini ada 3S saudara. Karena itulah pengurapan Tuhan bagi kita. Yang seterusnya kingdom family. Kenapa harus ada kingdom family saudara? Karena Anda generasi muda, amin semuanya. Siapa mau hidup single sampai tua? Anda pasti juga mau kawin, amin saudara. Perlu ada keluarga. Nah bila ada keluarga perlu ada apa saudara? Fathering movement, katakan fathering movement. New generation tidak akan bertahan kalau tidak ada fathering movement saudara. Maka fathering movement saya dan istri akan sampaikan pada minggu hadapan. Untuk Anda sempurna dalam kehidupanmu saudara. Engkau harus ada bapak dan ibu rohani. Harus ada abang dan kakak rohani saudara. Amin semuanya saudara. Sampai pada hari ini kita ada ibu dan bapak rohani. Kalau hal rohani ada orang yang saya harus jumpa. Kalau hal keluarga ada orang yang harus saya jumpa. Kalau hari ibu-ibu, nah istri saya jumpa mereka semalam saudara. Sampai hari ini orang-orang yang memimpin saya 20 tahun yang lalu saudara. Masih menjadi bapak dan abang rohani saya. Harus ada fathering movement. Yang seterusnya Relevant Leaders Academy. Nah semua Anda akan melalui tempat ini. Itu tentang RLA saudara. Relevant Leaders Academy. Yang membedakan Anda daripada orang lain. Anda dilatih bukan menjadi jemaat. Tetapi menjadi prajurit Kristus. Amin semuanya. You are the army of God. Amin semuanya saudara. Maka Anda harus relevan kepada generasi ini. Anda harus relevan kepada kegerakan yang sekarang. Amin semuanya saudara. Maka pada hari ini kita harus meletakkan rohani sebagai priority. Spirituality is our priority. Amin semuanya saudara. Yang pertama,
3 hal ini harus, nah tengok dia takut sudah. 3 hal ini, memang habiskah? Oke. 3 hal ini harus ada saudara. Yang lain boleh tidak ada, program mungkin tidak ada. Tetapi ada 3 hal ini harus berkuasa mengambil setiap pribadi kita. Hidup keluarga kita. So, yang pertama itu adalah kuasa firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Di mana Alkitabmu pada hari ini saudara. Jika engkau berkata di handphone, tolong buang handphone itu saudara. Kau harus kembali kepada bukunya. Amin semuanya. Jadi kita ada lebihan Alkitab. Tolong ambil. Karena itu diberikan dengan percuma. Harganya Anda harus baca dengan masa Anda. Amin semuanya saudara. Semasa pandemik yang lalu, orang memberikan Alkitab 100 buah dengan kita saudara. Dan masih ada lagi. Dan pada hari ini kita order lagi 100 buah saudara. Anda harus kembali meletakkan firman Tuhan nomor 1. Maka Anda firman Tuhan, maka harus Anda melalui pemuridan. Katakan pemuridan. Nah yang kedua, after word, apa dia saudara? Anda harus bergerak dalam mesbah doa. Katakan mesbah doa. Jantung gereja itu adalah doa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Tidak ada doa, tidak ada breakthrough. Tidak ada pemulihan, tidak ada movement saudara. Maka harus ada doa. Maka harus ada suara daripada jemaat Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi saya tidak ada lagi kata pilihan yang lain saudara. Lebih 20 tahun yang lalu. Dan saya ingat nasihat ini sampai hari ini. Di gereja kita awal di Caukit saudara. SABKL ini belum wujud lagi saudara. Bangunan ini belum wujud lagi. Tempat ini hutan belantara saudara. Belum ada building lagi. Semasa kami berdoa di Caukit. Semua pelajar. Pemimpin tidak ada datang pada masa itu. Pastor pun ponteng masa itu saudara. Datang satu orang yang berhormat YB. Dia pergi berdoa, dia sibuk. Dia pergi berdoa satu malam bersama kami. Where is all the leaders? Dia kata, wow. Tidak datang YB. Dia beritahu dengan kami. Anak-anak semua. Terima kasih karena kamu berdoa. Walaupun kamu kecil. Tetapi suara kamu pada hari ini. Menyebabkan gereja ini bertahan di tempat ini. John, esok jumpa saya. Dia kata, YB. So, esok saya jumpa dia. Lepas itu dia belanja saya makan. Wah happy. Dan di sana dia beritahu kepada saya. Satu hari nanti kamu memimpin gereja. Pastikan satu hal. Yang lain semua boleh tidak ada. Tetapi doa harus bertahan dalam gereja Tuhan. Bangunan boleh hilang. Media boleh hilang. Tapi doa menggerakkan kerja Tuhan. Amin semuanya saudara. Dan itulah perkataannya kepada saya. Dan saya mendengar nasihat itu sampai hari ini. Tiada doa, tiada kuasa. Apapun talentamu saudara, itu akan jatuh, roboh kalau tidak ada doa. Doa tidak sama dengan program doa. Maka untuk lebih lanjut, engkau harus datang dalam mesbah doa. Amin semuanya saudara. Karena di sanalah engkau mengerti suara daripada jemaat Tuhan. Yang ketiga, kuasa menangkan jiwa-jiwa. Engkau ada panggilan Tuhan. Kau mau jadi pastor kah, evangelis kah, rasul, nabi kah, apalagi Superman kah, Spiderman kah saudara. Kalau engkau tidak menangkan jiwa-jiwa, engkau kehilangan segala maksud pelayanan. Kau datang gereja, ambil musik, ambil ini, melayani saudara. Engkau hilang maksud pelayanan. Kenapa saya kata demikian saudara? Karena orang yang memenangkan jiwa, mereka mendengar jeritan jiwa-jiwa di hatinya. Kalau engkau sudah menangkan jiwa-jiwa saudara, bagi ibu bapak yang ada anak, engkau mengerti perkataan saya. Kau akan tidur nyenyak. Anak mau susu. Kau harus bangun bagi dia susu. Daddy, wake up. I want to go to toilet, kata Koris. Bangun lagi. Nah, bila engkau melayani jiwa-jiwa saudara, Roh Kudus akan membicarakan engkau. Bangun. Pelajar Smart College mau didoakan. Bangun. MWA mau didoakan. Rohmu connect dengan roh mereka saudara. Rohmu mendengar jeritan mereka. Rohmu mendengar bila mereka tidak ada makanan. Rohmu mendengar bila keluarga sakit. Rohmu akan mendengar bila jemaat itu ada problem saudara. Kalau engkau menangkan jiwa-jiwa. Maka jika engkau tidak pernah memenangkan jiwa-jiwa, engkau kehilangan maksud pelayanan.
Amin semuanya saudara. Berapa hari saya bangun, kadang saya nampak gambaran, ada yang menjerit tidak ada makanan. Itu sebabnya saya rasa marah. Kalau ada pelajar yang datang ke tempat ini, tidak diberikan allowance. Semasa kita mulai debat ini saudara, tidak sampai 10 orang pelajar. Saya jumpa dengan Pastor Ciu, bolehkah sediakan transport dan makan bagi mereka. Karena saya paham apa maksud tidak makan saudara. Saya pernah tidak makan 1 minggu. Semasa kami belajar. Saya makan 1 ringgit saja. Zaman saya puji Tuhan nasi lemak 50 sen. Jadi beli 1 ringgit 1 hari. Nasi lemak saja saudara. Saya mengerti apa maksud tidak ada makanan. Pastor Ciu kata, you buat kata kerja kita akan approve. Jadi belanja Anda makan saudara. Hampir 100.000 1 tahun. Setiap hari Ahad. Transport Anda hampir 100.000 1 tahun. Kenapa saudara? Karena ada orang yang mengasihi Anda. Yang mendengar cerita Anda dengan saya berada di Kuala Lumpur ini saudara. Yang perlukan pertolongan. Tapi maukah kita pada hari ini menghargai semuanya ini saudara. Untuk kita bertumbuh secara rohani. Amin semuanya saudara. Salah seorang sponsor Anda adalah dari USA saudara. John dia kata, how I can help you. Kau beri tambang setiap bulan. Dan dia transfer duit itu daripada US saudara. Ke tabung kita setiap bulan. Setiap bulan saudara. Untuk Anda datang ke gereja. Amin semuanya saudara. Tangan mereka tidak sampai, tapi jiwa dan roh mereka saudara memenangkan jiwa-jiwa yang ada. Maka tahun depan saudara kita tambah lagi. Kita menyediakan van, kita menyediakan bus untuk Anda datang ke dalam rumah Tuhan. Karena kalau Anda tidak memenangkan jiwa-jiwa saudara, engkau kehilangan maksud sebuah pelayanan. Aminnya pada hari ini. Mari musik semua kita akan berdoa. Yang lain kamu akan baca, amin. Oke. Karena ini revisit saja saudara. Ini firman Tuhan 10 bulan yang lalu. Untuk mengingatkan kita ada 4 keyakinan. Yang pertama tujuan Tuhan. Yang kedua apa dia saudara? Kuasa Tuhan. Yang ketiga apa? Kedaulatan Tuhan. Yang keempat belas kasihan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Mari kita bangkit berdiri kita naikkan pujian ini.